warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rifani Aki Hidayat dengan NPM 0321250005. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel yang berjudul dengan menggunakan teknik membaca nyaring. Setelah itu saya akan mempresentasikan artikel tersebut dengan menggunakan metode SQ3R. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke teknik membaca nyaring. Membangun budaya baca anak merupakan bagian penting dalam pendidikan. Dalam Permendikbud RI nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, siswa diwajibkan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai setiap hari. Kegiatan ini bertujuan agar membaca menjadi kebiasaan dan budaya dalam kehidupan anak. Karena itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam mendukungnya. Perkembangan intelektual anak terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh Jean Piaget. Selain itu, minat membaca juga sangat berpengaruh dalam proses belajar. Minat membaca adalah rasa senang dan ketertarikan seseorang terhadap kegiatan membaca, yang membuat anak mau membaca tanpa dipaksa. Dengan membaca, anak dapat memahami isi bacaan dan mengambil manfaatnya. Untuk membangun budaya baca, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan di sekolah. Pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman agar siswa merasa seperti di rumah kedua. Kedua, membangun kerjasama antar siswa melalui kegiatan kelompok. Ketiga, membiasakan membaca 5-15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keempat, memberi motivasi agar anak semakin tertarik membaca. Dan yang kelima, menerapkan gerakan satu anak satu buku sesuai usia mereka. Selain itu, strategi literasi di sekolah dilakukan dengan menciptakan lingkungan fisik yang mendukung, membangun komunikasi yang baik antar warga sekolah, serta menyediakan waktu khusus untuk kegiatan membaca. Namun, minat baca anak masih rendah karena beberapa faktor, seperti metode belajar yang monoton, banyaknya hiburan yang lebih menarik, kebiasaan mendengarkan cerita daripada membaca, serta kurangnya bahan bacaan yang menarik di beberapa daerah. Dengan adanya upaya bersama dari sekolah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan budaya membaca pada anak dapat terus berkembang. Setelah membaca artikel dengan menggunakan teknik membaca nyaring, sekarang saya akan mempresentasikan hasil analisis terkait artikel tersebut dengan menggunakan metode SQ3R. Sebelum itu, kalian tahu gak sih metode SQ3R itu apa? Yap, jadi metode SQ3R itu adalah teknik membaca intensif dan terstruktur untuk meningkatkan pemahaman atau daya ingat terhadap bacaan, terutama terhadap buku pelajaran. Jadi, saya sudah melakukan pencarian melalui Google dan saya mendapatkan artikel tersebut melalui media pencarian Google Scholar. Dan saya mendapatkan artikel yang berjudul dan saya membedah artikel tersebut dengan menggunakan metode SQ3R, yang dimana terdapat 5 tahapan. Tahap yang pertama itu ada survei. Nah, pada tahap itu saya menelusuri judul, abstrak, isi, dan juga kesimpulan artikel tersebut untuk mengetahui gambaran artikel secara umum terkait pembahasan dalam artikel, yang dimana mengenai budaya membaca dan juga gerakan literasi sekolah. Nah, setelah tahap survei, saya memasuki tahap question atau pertanyaan. Nah, setelah saya membaca sekilas, saya pun merumuskan 10 pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut adalah, setelah tahap question atau pertanyaan, saya pun memasuki tahap reading atau membaca. Nah, pada tahap ini tuh saya membaca artikel secara menyeluruh sehingga saya itu memahami isi artikel tersebut, yang dimana membahas pentingnya budaya membaca, perkembangan bahasa anak, langkah-langkah meningkatkan minat membaca, strategi pelaksanaan gerakan literasi sekolah, dan juga penyebab rendahnya minat baca di Indonesia. Nah, setelah melakukan tahap reading, saya pun memasuki tahap riset. Nah, di tahap ini tuh saya itu memahami isi dalam artikel tersebut. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang sudah saya rumuskan tadi dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi saya itu memahami bahwa budaya membaca itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga karakter seorang anak. Nah, pemerintah itu
berupaya untuk membuat program gerakan literasi sekolah dengan membiasakan peserta didik untuk membaca selama 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, minat membaca seorang anak juga ternyata dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, dan juga lingkungan masyarakatnya, dan bahan bacaan yang sesuai dengan usia anak. Selain itu, perkembangan intelektual juga ternyata mempengaruhi jenis bacaan yang cocok untuk mereka. Dan juga pada artikel ini tuh membahas langkah-langkah untuk meningkatkan budaya membaca, terutama terhadap anak usia dini. Nah, yang tahap terakhir adalah review. Pada tahap review ini tuh saya meninjau kembali isi artikel sehingga saya itu dapat menyimpulkan bahwa budaya membaca itu harus dibangun sejak usia dini, karena membaca itu dasar utama dalam proses belajar. Nah, pada artikel ini tuh ternyata penyebab rendahnya minat membaca itu tidak hanya disebabkan oleh kemauan anak, tidak disebabkan oleh kurangnya kemauan anak, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, metode pembelajaran, dan juga kurangnya bahan bacaan yang menarik. Nah, maka dari itu pemerintah ini tuh berupaya untuk melakukan program gerakan literasi sekolah, yang dimana ini tuh menjadi solusi yang baik karena program ini tuh membiasakan anak membaca 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Dan itu dilakukan setiap hari. Nah, saya dalam artikel ini juga saya jadi memahami bahwa keberhasilan dalam membangun budaya membaca itu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Cukup sekian pemaparan hasil analisis dari saya terkait metode SQ3R. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.